Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Korupsi Birokrasi dalam Etika Administrasi Publik dan Strategi Pencegahan Korupsi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kenalkan, nama saya Gita Darana Fara dengan NIM 02. Perkenalkan, nama saya Tina Taklia dengan NIM 010. Perkenalkan, nama saya Layu Putri Suwandi dengan NIM 016. Perkenalkan, nama saya Devi Lisa dengan NIM 026. Perkenalkan, nama saya Safania Feralit Afilia dengan NIM 013. Selanjutnya yaitu penjelasan topik mengenai etika birokrasi dan korupsi. Birokrasi adalah aktor dan perpanjangan tangan negara dalam menjalankan dan mencapaikan tujuan negara. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi penyimpangan oleh aparat birokrasi sebagai pemberi layanan. Salah satu penyimpangan tersebut yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan ketidakjujuran yang merugikan negara dan tentunya merugikan masyarakat sendiri. Aparat birokrasi yang ideal selalu memegang teguh etika. Etika sendiri berhubungan dengan bagaimana suatu tingkah laku manusia yang dapat dipertanggungjawabkan. Etika juga dijadikan pedoman dan acuan dalam tingkah laku aparat birokrasi. Etika juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan, kegagalan, dan tujuan dalam organisasi. Korupsi dan etika administrasi publik memiliki kaitan yang sangat erat karena korupsi sendiri dilakukan oleh administrator publik. Para administrator memiliki etika berupa nilai moral, aturan, serta prosedur. Namun karena beberapa dorongan tertentu, administrator melakukan tindakan korupsi yang tentu saja menyimpang dari etika yang dipegang. Oleh karena itu, korupsi merupakan penyimpangan perilaku bagi administrator di organisasi publik. Yaitu penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan topik mengenai etika birokrasi dan administrasi. Selanjutnya yaitu penjelasan topik mengenai etika birokrasi dan korupsi. Birokrasi adalah aktor dan perpanjangan tangan negara dalam menjalankan dan latar belakang. Birokrasi merupakan perpanjangan tangan dalam artian mengelola atau mengurus sesuatu yang berhubungan dengan negara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Setiap aparat birokrasi dituntut untuk memiliki sikap jujur, cermat, dan disiplin dalam memberi pelayanan. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi penyimpangan oleh aparat birokrasi sebagai pemberi layanan. Salah satu penyimpangan tersebut adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan ketidakjujuran yang merugikan negara dan tentunya merugikan masyarakat. Aparat birokrasi yang ideal selalu memegang teguh etika. Etika juga dijadikan pedoman dan acuan dalam tingkah laku aparat birokrasi. Lalu, apakah kaitannya korupsi birokrasi dalam etika administrasi publik? Korupsi dan etika administrasi publik memiliki kaitan yang sangat erat karena korupsi sendiri dilakukan oleh administrator publik. Para administrator memiliki etika berupa nilai moral, aturan, dan prosedur, namun karena beberapa dorongan tertentu, administrator melakukan tindak korupsi yang tentu saja menyimpang dari etika yang dipegang. Permasalahan korupsi dalam birokrasi yang merupakan tindakan penyelewengan oleh para administrator publik yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Korupsi ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penghambat pembangunan berkelanjutan. Berbagai faktor penyebab korupsi di birokrasi diidentifikasi, termasuk teori institusional yang menunjukkan bahwa struktur dan budaya menciptakan celah bagi perilaku korupsi. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dalam pengawasan tindakan pejabat publik juga berkontribusi pada meningkatnya peluang korupsi, di mana tanpa adanya mekanisme yang efektif, penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi tanpa konsekuensi. Celah dalam sistem hukum seperti ketidakjelasan regulasi dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang memungkinkan tindakan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ini agar langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif
dapat diimplementasikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan dan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Pembahasan. Korupsi dalam birokrasi merupakan penyelewengan tindakan oleh para administrator publik yang telah merugikan negara dan masyarakat luas. Korupsi didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan, dan ketidakjujuran yang mengedepankan kepentingan pribadi, seperti dalam penentuan mitra pembangunan yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada kepentingan publik. Berbagai faktor menyebabkan terjadinya korupsi, termasuk teori institusional, neo-institusional, dan kleptokrasi, yang menunjukkan bahwa para koruptor seringkali memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri saat menjabat. Dampak dari tindakan korupsi ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui kerjasama bilateral dan multilateral, serta peran KPK sebagai lembaga yang bertugas mencegah penyalahgunaan jabatan. Selain itu, pentingnya pendidikan anti korupsi dan sosialisasi kepada masyarakat juga ditekankan untuk menciptakan kesadaran akan bahaya korupsi. Dalam konteks yang lebih luas, korupsi yang terjadi dalam birokrasi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Teori-teori yang menjelaskan korupsi seperti teori ruling class dan birokrasi patrimonial menunjukkan bagaimana kelas pengusaha dapat memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan pribadi, yang pada gilirannya memperburuk ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan anti korupsi sejak dini dan penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan aparat birokrasi dapat beroperasi dengan sikap yang profesional dan bermoral, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan dan korupsi dapat diminimalisir. Solusi untuk mengatasi masalah korupsi dalam birokrasi diperlukan pendekatan yang komprehensif. Penting untuk membangun sistem hukum yang baik yang mencakup 3 komponen utama. Yang pertama yakni personal yang anti korupsi, yang kedua peraturan yang mendukung pencegahan korupsi, dan yang ketiga budaya anti korupsi yang membudaya. Selain itu, kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku korupsi. Pendidikan anti korupsi dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan mendorong perilaku etis di kalangan individu. Kesimpulannya, yakni korupsi dalam birokrasi adalah masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan bermoral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.